Aktris kontroversial Nikita Mirzani belakangan ini gencar menyebut Henny Purnamasari atau Henny Sagara sebagai mafia skincare di Indonesia. Diketahui atas berbagai tudingan yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani, Henny Sagara resmi melayangkan surat somasi terhadap Nikita Mirzani. Namun, alih-alih mengindahkan surat somasi tersebut sesuai dengan permintaan yang dituliskan Henny Sagara, Nikita Mirzani justru tampak merobek surat somasi tersebut. Bahkan ia menantang Henny Sagara untuk melaporkannya ke polisi. Untuk mengetahui sederet kontroversi mafia skincare yang digencarkan Nikita Mirzani, maka inilah 5 kontroversi Nikita Mirzani dan Henny Sagara versi Cumi Top 5. Baru-baru ini Nikita Mirzani berhasil membuat geger netizen usai dirinya kedapatan merobek surat somasi yang dilayangkan oleh Henny Sagara, oknum yang diduga terlibat dalam mafia skincare. Ya, seperti diketahui, beberapa waktu lalu dalam konferensi persnya, Henny Sagara yang didampingi oleh tim kuasa hukumnya menyatakan akan melayangkan somasi terhadap Nikita Mirzani. Karena Nikita Mirzani dinilai telah menyebarkan fitnah terhadap Henny Sagara. Menariknya, setelah surat somasi tersebut telah sampai di tangannya, Nikita Mirzani justru langsung merobek surat somasi tersebut dan enggan mengindahkan Henny Sagara. Saya akan menjawab, ada somasi tentu kami akan ambil tindakan tegas ya. Siapa aja bang ini somasi? Karena menyangkut masalah nama baik seseorang. Siapa aja bang? Sudah akan kami layan dan berdasarkan podcast pemberitaan yang sudah dibuatkan, itu akan kami segera ambil proses tindakan hukum. Tentu yang pemilik podcast itu. Jadi ada berapa bang? Nah, jadi Bang laporannya apa aja bang? yang berinisial O, yang berinisial R, yang berinisial NM. Henny Sagara gendut, mafia skincare yang menakutkan di Indonesia ini sudah mengirimkan somasi ke rumah gue. Somasinya dari tanggal sini 22 Oktober. Sekarang tanggal berapa? 7. Gak penting loh. Takut-takutnya gue sama lo nih, gue harus sobek nih. Laporin gue. Ini juga laporin. Sus, gue gak peduli sama si Henny Sagara. Tak hanya merobek surat somasi yang dilayangkan Henny Sagara, Nikita Mirzani juga tampak menantang Henny Sagara untuk melaporkan dirinya ke polisi. Jika memang ia benar-benar merasa bahwa Nikita Mirzani memiliki kesalahan. Ya, hal tersebut tampaknya diungkapkan dengan lantang oleh Nikita Mirzani, lantaran dirinya merasa bahwa ia memiliki bukti-bukti yang kuat bahwa Henny Sagara diduga memiliki keterlibatan besar dalam mafia skincare di Indonesia yang belakangan ini tengah heboh diperbincangkan. Katanya 2 kali 24 jam secara berturut-turut kepada klien sejak tanggal surat somasi ini dikirimkan. Apabila saudari tidak beretikat baik atau tidak mengindahkan teguran somasi ini, maka dengan terpaksa kami akan melakukan upaya hukum dengan membuat laporan polisi di Badan Reserse Kriminal Bareskrim. Sekarang udah lebih dari 2 minggu. Ya, lebih dari 2 minggu nggak ada tuh gue dilapor-laporin. Pernyataan Nikita Mirzani terkait mafia skincare membuat isu mafia skincare semakin viral. Ya, melalui siaran langsung di Instagramnya pada beberapa waktu lalu, Nikita Mirzani secara terang-terangan menyebut bahwa izin praktik apoteker Henny Sagara sudah dicabut. Dan Henny Sagara juga sebelumnya sudah sempat ditetapkan menjadi tersangka dengan kasus yang serupa. Di sisi lain, Henny Sagara membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa izin praktik apotekernya masih berlaku hingga tahun 2027. Lantas, seperti apa tudingan menohok Nikita Mirzani? Dan seperti apa bantahan Henny Sagara? Henny juga. Nih asal kalian tahu ya, si Henny Sagara itu, dia itu sudah tidak punya izin apotekernya tuh udah nggak ada, ditepu kalian. Jadi kalau dia bikin di IG-nya, aku sedang megang formula yang paling bagus untuk skincare tai kucing lah.
tai kucing. Dia itu tuh udah tersangka dari tahun 2022. Gue salah tadi, gue bikin di story 2023 lagi. 2022 Henny Sagara itu ya, dia itu sudah tersangka. Jadi buat semua klinik-klinik yang ada di Indonesia, jangan bikin skincare sama Henny lagi ya. Karena dia sudah tidak punya izin apotekernya dan dia sudah tersangka. Si Henny kalau nggak suka sama gue sini ketemuan. Kita ngomong secara terbuka, ditonton sama halayak ramai. Nanti gue live-in di YouTube, gue live-in di TikTok gue live-in di IG gue. Nggak ada, dia nggak ada pinter-pinternya dia. Harus kami tegaskan, si saudari Nikita Mirzani itu menyebutkan dalam live streamingnya bahwa Ibu Henny sudah dicabut izin apotekernya. Ya, jadi ternyata itu tidak benar. Kenapa kalian ini? Apa salah saya? Kalau ada yang tidak berkenan dari saya, kenapa kita tidak bertemu? Kenapa harus dibuat fitnah seperti ini? Itu, apakah kalian tidak punya hati nurani? Keringat-keringat karyawan saya juga mengerjakan produk kalian. Di mana hati nurani kalian? Tak hanya Nikita Mirzani, beberapa waktu lalu sebelumnya, Dr. Oki dan Dr. Richard membongkar oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang diduga memproduksi produk skincare beretiket biru berbahaya melalui sebuah podcast di channel YouTube. Tak hanya berkoar semata, dua dokter kecantikan itu pun tampak menggeruduk langsung Henny Sagara saat tengah melakukan konferensi pers. Meskipun pada akhirnya mereka tidak diizinkan bertemu oleh Henny Sagara. Kita ini kan ngebongkar, kalau kita ngebongkar sesuatu itu pasti ada perlawanan, entah apapun itu. Yang satu merusak kredibilitas kita berdua supaya bisa jualan. Yang kedua pasti berusaha memecah belah kita berdua. Supaya apa? Karena kalau sendiri-sendiri akan lebih mudah dihancurkan. Dia mau mengadu domba kami berdua. Memberikan kayak kasih tahu bahwa saya Dr. Oki ngorder, aku ngorder kayak gitu, punya itu menandakan dia punya kredibilitas kayak gitu ya. Secara pabrik dia memang punya izin, dia boleh produksi dan aku juga sebenarnya memang aku produksi di sana. Ya dulu beberapa tahun yang lalu karena salah satu sahabatan saya juga produksi di situ, aku juga produksi di sana. Karena pabrikku juga waktu itu belum ada dan kita punya keterbatasan untuk produksi. Ya, aku tahu bahwa ada beberapa pabrik itu jualan etiket biru abal-abal dan sebenarnya bukan cuma dia, ada banyak pabrik. Bukan cuma dia, salah satunya adalah dia sebenarnya. Tapi aku ada produksi di tempat dia itu produksinya BPOM dan sudah aman, sudah kita masukin ke lab semuanya sama-sama. Dan kemarin pada waktu Dr. Oki sudah mengadu, ya aku terkejut dong. Bahwa wah ternyata lebih besar daripada itu, lebih serem daripada itu. Ya kan produkku sudah terlanjur diproduksi di sana ya. Dan nggak bisa itu kita langsung switch itu dalam waktu 2 hari, 3 hari nggak bisa. Switch produk itu di pabrik itu butuh waktu 6 bulan. Yang permintaan konsumen selalu ada. Dan permintaan konsumen selalu ada. Jadi itu dibawa seolah-olah pabriknya kredibel. Seolah-olah kayak kita itu apa ya ngomongnya masih mau nurunin kredibilitas. Iya, nah itu yang aku sayangkan. Kami tahu yang kami lawan ini adalah puncak mata rantai. Maka dari itu kami memilih kata-kata sekali untuk menyampaikan apapun itu. Pertama, di semua konten-kontennya kami, apakah kami menyebutkan nama beliau? Berarti merasa. Kalau merasa ya kalian bisa jawab sendiri, itu pertama. Kedua, kalau bukan beliau merasa diduga mafia skincare, harusnya beliau tenang-tenang saja dan mempertanyakan ke BPOM. Kok BPOM yang sudah merilis tentang diduga mafia skincare itu? Bener kan BPOM kan? Kok dia marahnya ke kami? Harusnya dia mempertanyakan ke BPOM-nya itu. Berikutnya lagi, kalau seandainya tidak terjadi kenapa-napa, saya bertanya lagi, kenapa ada beberapa produk banyak sekali yang dicabut nomor BPOM-nya atau dibekukan? Kenapa? Kalau nggak ada apa-apa nggak mungkin. Iya, kenapa dibekukan? Ini kami bertanya ya di sini, kayak gitu. Kalian udah lebih pinter kan, gitu. Berikutnya lagi, ini menurut berita, bukan saya ya. Ini menurut berita. Kalian cek di berita Google, beliau diduga tersangka dengan kasus serupa. Berarti dan kalian coba hubungkan dengan pernyataan BPOM sudah melakukan kesalahan ini berulang dan tersistematis. Oke?
Jadi kalian udah lebih pinter, kalian bisa mengecek semuanya. Itu saja. Kami berbicara dengan data dan kami di sini bertanya, dan kami dengan lantang sampai detik ini kami tidak pernah menyebutkan nama dia tentang itu semua. Kalau dia merasa, masa salah kami? Bagi siapa saja yang telah melakukan berita bohong, fitnah, ujaran kebencian, ada hasut, mengintimidasi, jadi dalam waktu dekat kami akan lakukan tindakan hukum untuk memproses mereka secara resmi, membuka laporan di kepolisian. Henny Sagara membantah dirinya mafia skincare seperti yang dituding oleh Dr. Oki, Dr. Richard, dan Nikita Mirzani. Ya, dalam konferensi pers, Henny Sagara mengatakan tudingan tersebut adalah fitnah. Pihaknya pun memastikan bahwa produk-produk yang dijual bukan dari bahan yang berbahaya. Bahkan semua produk yang dikeluarkan Henny Sagara dinyatakan sudah teruji BPOM. Lantas bantahan Henny Sagara. Nah, sementara sampai hari ini ketika BPOM melakukan pemeriksaan di PT Sagara di Ratansa, sampai hari ini tidak ada menemukan bahan berbahaya. Tidak ada produk berbahaya seperti yang disebutkan Saudari Nikita Mirzani itu. Disebutkan katanya ada mengandung bahan hidrokinol, ada merkuri. Wah, ini tudingan luar biasa nih. Ini sampai hari ini clear kami sampaikan, ini perusahaan besar, Bapak Ibu sekalian. Perusahaan besar ini tentu mengikuti segala peraturan perundang-undangan dari Kementerian Kesehatan, mengikuti aturan dari BPOM. Klarifikasi terhadap pabrik PT Ratansa Purnama Abadi dan PT Sagara Purnama disegel karena menggunakan bahan berbahaya. Nah, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, karena dalam beberapa item-item produk yang ditemukan lagi sedang dalam perbaikan secara administrasi, itu saja yang sedang diamankan oleh BPOM. Ya, ini kembali saya tegaskan. Ya, jadi pabrik itu tidak ada disegel, sampai hari ini masih beroperasi. Saya juga ingin menegaskan bahwa apa yang terjadi ini sudah mengarah kepada pembunuhan karakter. Dan saya menyimpulkan sesungguhnya semua ini adalah ingin menjatuhkan bisnis saya dan merupakan persaingan usaha yang tidak sehat, sangat tidak sehat, sangat kejam. Sangat keji sekali fitnah semuanya.